Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-269 ini, didukung oleh para pemain, Mogan sebagai Sarpala, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Novia Mandagi sebagai Nini Junti, Mas Dewa sebagai Kepala Desa, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Redo Febri sebagai Prabangsa, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sarpala bergerak menguak kerumunan orang-orang di halaman rumah kepala desa Cilacayana. Laki-laki muda berbadan tegap itu segera menghampiri seorang wanita yang berdiri di dekat pagar. Selanjutnya dia kembali dengan menggandeng wanita tersebut. Prabangsa, ayah Sarpala kelihatan tidak senang. Sementara itu kepala desa, Arya Kamandanu dan Sakawuni menunggu apa yang akan dilakukan Sarpala. Tuan Kamandanu, lihatlah, ini istri hamba. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan dapat langsung bertanya padanya. Benar kau istri Sarpala? Benar Tuanku Sakawuni, hamba istri Kakang Sarpala. Menurut Prabangsa, kalian adalah sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan. Apa benar begitu? Benar Tuanku, kami memang belum lama melangsungkan perkawinan kami. Bahkan sekarang ini hamba sedang mengandung 3 bulan. Kalau begitu, sebaiknya suamimu berada di rumah. Kau membutuhkan kehadirannya. Bukankah demikian? Benar Tuanku, Nini Sakawuni.
Hamba memang membutuhkan kehadiran suami hamba. Nah, lalu mengapa kau mengizinkan suamimu pergi ke Majapahit? Apakah Sarpala telah memaksakan kehendaknya padamu? Sama sekali tidak, Tuanku. Kakang Sarpala sudah merundingkan segala sesuatunya lebih dulu dengan hamba. Kalau hamba mengizinkannya berangkat ke Majapahit, hal itu sama sekali bukan karena paksaan. Hamba rela suami hamba ikut berjuang bersama Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba justru memberikan dorongan semangat padanya. Ning Junti, apa kau menyadari apa yang kau katakan itu? Ingat, di Pedukuhan Majapahit sana, suamimu tidak akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kemudian dibawa pulang ke rumah. Melainkan suamimu akan pergi berjuang. Suamimu akan berperang melawan musuh. Apa saja bisa terjadi atas diri suamimu di tengah medan perang nanti. Coba pikirlah sekali lagi. Iya, saya sudah memikirkannya beratus-ratus kali, Bapak Kepala Desa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memberikan izin pada suami saya. Saya rela melepaskannya pergi berperang melawan musuh Majapahit. Saya tidak akan menyesal apapun yang terjadi padanya. Saya bangga mempunyai seorang suami yang bisa memberikan andil besar kepada negaranya. Nini Junti, kau pasti telah dipujuk teman-temanmu. Kau jangan bersikap ikut-ikutan. Kau tahu, aku tidak mempunyai anak yang lain lagi. Anakku hanya semata wayang, ya si Sarpala ini. Seharusnya kau membantu aku melarang Sarpala untuk pergi ke Majapahit, Nini. Jangan malah berbuat sebaliknya. Kau ini seorang menantu yang tidak tahu diri. Kau hanya senang berbuat sok-sokan. Maaf, Ayah Prabangsa. Saya hanya mengemukakan pendapat saya. Apakah Kakang Sarpala akan berangkat ke Majapahit ataukah tidak, itu terserah. Tapi sebagai seorang istri, saya berhak mempunyai pendapat saya sendiri. Bagaimana Tuan Arya Kamandanu? Kami semua menunggu keputusan Tuan. Baiklah. Kalau memang Sarpala berkeras untuk berangkat, dan istrinya memang mengizinkannya, kita semua tidak bisa menghalang-halangi niatnya itu. Sekalipun Gusti Sanggrama Wijaya sendiri, saya kira tidak akan bisa mencegah Sarpala. Memang, hak dan kewajiban setiap warga sama. Kalau kita memaksakan kehendak kita untuk mencegah Sarpala, itu sama halnya kita mematikan cahaya pelita yang sedang berkobar di dalam dada rakyat jelata. Nah, Sarpala. Iya, Tuan. Kalau kau benar-benar ingin berangkat, kami bersedia membawamu pergi ke Pedukuhan Majapahit sekarang juga. Oh, terima kasih, Tuan. Terima kasih. Hamba akan segera mengadakan persiapan. Prabangsa? Iya, Tuan. Kau harus merelakan anakmu, Prabangsa. Agaknya anakmu mempunyai pendirian yang kokoh. Dan niatnya kali ini rupanya benar-benar tulus dan bersih. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kau justru harus merasa bangga mempunyai anak yang mau ambil bagian dalam peristiwa bersejarah ini. Ya, baiklah Tuan. Semula memang ya hamba sangat keberatan. Tapi karena keadaannya sudah seperti ini, ya baiklah. Hamba tidak mungkin lagi menghalang-halangi Sarpala. Nah, saya kira persoalan ini sudah selesai. Bapak Kepala Desa. Iya, Tuan Kamandanu. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa. Kami tidak bisa lama-lama berada di desa ini. Kami harus segera melanjutkan perjalanan. Baiklah, Tuan. Kami yang tidak bisa ikut serta hanya bisa mengiringkan dengan doa. Mudah-mudahan tuan-tuan pendekar selamat dan berhasil memperoleh kemenangan. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera meneruskan perjalanan menuju Majapahit. Sekitar 500 orang warga desa ikut menyertainya. Perjalanan menjadi agak lamban
karena banyak warga desa yang membawa serta ternak piaraan mereka. Ada yang menuntun kerbau, sapi, ataupun berjalan sambil menggiring bebek. Suasana di sepanjang perjalanan menjadi sangat gaduh riuh, seperti sebuah pasar hewan yang tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain. Sementara itu, di Pedukuhan Majapahit, Dyah Sanggrama Wijaya tengah mengadakan pertemuan penting. Mereka berbicara di ruangan pendopo rumah kediamannya. Hadir dalam pertemuan itu, Lembu Sora, Rangga Lawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru, Rapodang dan Rawuridan, Sang Ramapati, Nambi, dan tak ketinggalan Arya Wiraraja. Semula mereka membahas masalah rencana penyerbuan ke kota Kediri. Tapi kemudian pembicaraan beranjak ke persoalan lain. Persoalan warga desa yang datang berbondong-bondong ke Majapahit untuk ikut bergabung bersama mereka. Aku sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya kemauan mereka itu. Apa keinginan mereka? Ampun Gusti. Mereka adalah rakyat jelata. Mereka sangat menambahkan kesejahteraan hidup dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Selama ini mereka hidup tertindas di bawah pemerintahan Sang Prabu Jaya Katuang. Dan sekarang mereka menaruh harapan besar pada Gusti Sanggrama Wijaya. Benar Gusti Prabu. Kalau misalnya sekarang ini kita langsung menyerbu ke kota Kediri, hamba yakin mereka akan dengan penuh semangat membantu kita. Tapi aku tidak melibatkan orang-orang kecil, Paman Ramapati. Persoalan perang adalah persoalan para prajurit, bukan persoalan rakyat jelata. Benar Gusti. Kalau bisa, memang jangan sampai melibatkan rakyat yang pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Selama ini mereka sudah hidup sengsara. Karena itu, jangan sampai akhirnya mereka menjadi korban pembantaian prajurit-prajurit musuh. Mereka akan mati dengan sia-sia. Ampun Gusti Prabu. Rasanya hamba kurang sependapat dengan Adi Lembu Sora. Kalau memang mereka ingin membantu kita dengan penuh rasa tulus dan rela, apa salahnya? Mereka bukanlah prajurit, Kakang Ramapati. Mereka tidak tahu menahu soal peperangan. Mereka bisa menjadi korban pembantaian prajurit-prajurit musuh. Benar, Adi Lembu Sora. Tapi pada saat seperti sekarang ini, di mana kita sangat membutuhkan tenaga manusia, saya kira tidak ada salahnya kalau kehadiran mereka kita manfaatkan. Ampun, Gusti. Hamba juga tidak setuju dengan pendapat Paman Ramapati. Mengerahkan rakyat jelata untuk berperang melawan prajurit-prajurit Tartar, ya sama halnya menggiring serangga masuk ke dalam lautan api. Kasihan mereka, Gusti. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba ingin mengemukakan pendapat hamba. Silakan Tuan Wiraraja. Siapapun yang mempunyai pendapat, silakan saja mengatakan dengan terus terang. Memang sangat disesalkan kalau sampai rencana penyerbuan ke kota Kediri ini nanti akhirnya akan meminta korban rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa. Benar apa yang dikatakan Adi Lembu Sora. Persoalan perang adalah persoalan para prajurit dan para pemimpinnya. Memang sebaiknya Gusti Sanggrama Wijaya dapat berbuat adil dan bijaksana dalam menilai permasalahan ini. Kalau bisa, memang sebaiknya Gusti mencegah keinginan mereka
untuk ikut berperang bersama prajurit-prajurit Majapahit, Gusti. Tapi ingat, Tuan Wiraraja, jumlah prajurit-prajurit kita masih belum memadai. Dengan mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas, belum tentu kita bisa memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke kota Kediri nanti. Karena itu, sekali lagi hamba mohon agar Gusti Sudi memanfaatkan kehadiran warga desa itu. Iya, dalam hati kecilku sebenarnya, aku tidak rela mengorbankan rakyat kecil. Tapi jumlah kekuatan kita memang kurang memadai. Seperti apa yang baru saja dikatakan Paman Ramapati. Ampun Gusti, kalau kita berangkat ke kota Kediri dengan membawa serta ribuan rakyat jelata, hal ini pasti akan menimbulkan rasa gentar prajurit-prajurit Tartar. Memang rakyat jelata sama sekali tidak tahu menahu soal perang, tapi jumlah mereka yang sangat besar bisa menimbulkan pengaruh buruk bagi prajurit-prajurit musuh, Gusti. Iya. Kira-kira berapa jumlah mereka semuanya, Paman Lembusora? Jumlah mereka memang cukup besar, Gusti. Barangkali lebih dari 4.000 orang. Oh, iya. Dari mana saja mereka itu datangnya? Dari berbagai desa, Gusti. Ada yang dari desa-desa terdekat, seperti Desa Tebu, Pongging, Jongang, Kagulungan atau Kadamean. Tapi ada juga yang datang dari desa-desa yang jauh, seperti Lamajang, Patujungan, Bondowoso, Pakembangan. Bahkan ada yang datang dari pesisir pantai selatan, dari desa Dompo. Iya. Sekarang ini di mana mereka semuanya ditampung, Paman? Ampun, Gusti. Mereka mendirikan gubuk-gubuk sederhana di pinggir Majapahit. Mereka tidur berkelompok di dalam gubuk, sedangkan mereka yang tidak kebagian tempat terpaksa tidur di luar. Mereka mencari tempat-tempat lain yang terlindung. Lalu, dari mana mereka memperoleh makanan, Paman? Mereka membawa perbekalan makanan sendiri, Gusti. Mereka juga membawa ternak dan hasil bumi seperti pisang, jagung, kedelai, ataupun rempah-rempah. Mereka mengatakan bahwa barang-barang itu mereka peroleh dari warga desa yang tidak dapat ikut serta karena dalam keadaan sakit, ataupun karena usia tua. Iya. Barang-barang itu sengaja dikirim untuk membantu cadangan makanan prajurit-prajurit Majapahit dalam peperangan nanti, Gusti. Sikap mereka sungguh-sungguh mengharukan. Hatiku benar-benar merasa tersentuh dan tergugah. Coba Paman Lembusora, antarkan aku menemui mereka. Aku ingin mengadakan tanya jawab langsung kepada mereka, Paman. Mari, Gusti, silakan. Malam itu juga, dengan diiringkan orang-orang kepercayaannya, Diah Sanggramawijaya berkuda menuju pinggiran desa Majapahit. Diah Sanggramawijaya merasa perlu melihat dari dekat keadaan rakyatnya. Lihat, Gusti. Mereka tidur seperti halnya para gelandangan yang diusir dari kota besar. Ada yang bertumpuk-tumpuk di dalam gubuk, dan ada yang menggeletak asal jadi di atas rumput. Tapi nampaknya mereka kelihatan tenang-tenang saja. Mereka sama sekali tidak mempersoalkan tempat tidur. Iya. Apa saja yang mereka lakukan sepanjang hari, Paman Lembusora? Ya, mereka hanya duduk menunggu. Tapi sebagian ada pula yang mencoba olah kanuragan. Mereka sangat mengharapkan untuk bisa bertemu dengan Gusti Sanggramawijaya. Tapi hamba memerintahkan pada prajurit-prajurit Majapahit agar mencegah mereka.
Kalau tidak, mereka sudah berdesak-desakan ingin datang ke rumah kediaman Gusti. Benar-benar kasihan mereka ini, Paman. Kalau kita latih dengan baik, mereka bisa jadi prajurit-prajurit yang baik. Sayang sekali, kita tidak mempunyai waktu untuk menggembleng mereka, Paman. Nampaknya mereka tidak tahu kehadiran kita, Gusti. Iya, nampaknya memang begitu, Kakang Ranggalawi. Coba kau bangunkan beberapa orang di antara mereka, Kakang. Aku ingin menanyakan sesuatu, Paman. Baik, Gusti. Bangun. Bangun sebentar. Sebentar. Bangun. Oh, ada apa? Apa yang terjadi? Diam. Jangan ribut. Coba perhatikan baik-baik. Yang berdiri di depanmu ini adalah Gusti Sanggrama Wijaya. Oh, Gusti Sanggrama Wijaya. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Hei, ayo, bangun. Semuanya bangun. Ada Gusti Sanggrama Wijaya. Bangun. Semuanya bangun. Ada junjungan kita. Ada Gusti Sanggrama Wijaya. Bangun. Ayo cepat bangun. Bangun. Ayo Gusti. Ayo Raja. Bangun. Ranggalawe dan Nembusora sudah tidak dapat mencegah mereka lagi. Bagaikan mendengar bunyi halilintar, mereka bergegas terbangun dari tidurnya masing-masing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dikatakan Dia Sanggrama Wijaya kepada orang-orang desa itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.